Kan orang sudah punya prestasi boleh menjadi bupati, ya kan? Jangan hanya ngomong. Pegang organisasi apa sih kamu? Kok berani-berani mau majuin? Apa sih kamu buat untuk rakyat? Kan? Itu. Saya bukan gampang Bapak bikin rumah adat ini. Rumah adat itu pertamanya Bapak dan Ibu, saya sebenarnya tidak mau jadi ketua DAD karena dipaksa oleh ketua DAD kecamatan termasuk Pak Yandi. Pak Yandi ketua DAD kecamatan. Jadi pada saat itu saya dipaksa mereka menjadi ketua DAD, terpilihlah saya. Waktu itu Pak Anyim yang menjadi ketua DAD, yang ketua DAD Kota Bangkayang habis jabatannya. Setelah itu mereka bagaimana Pak Kajot harus jadi. Dalam pemilihan memang saya yang 99% menang. Mereka bilang kalau sudah terpilih harus bikin rumah adat, kan? Boleh saya bilang, tapi hanya 3 tahun ya. Tapi ketua DAD kecamatan bilang tidak boleh, harus 2 tahun jadi. Ini yang jadi persoalan saya. Harus bertanggung jawab kadang-kadang mereka ada pilih. Kalau tidak pernah tanya Pak Alo dia yang tahu. Setelah saya terpilih, besok saya suruh Alo tebas. Seminggu selesai nebasnya tempat-tempat lokasi rumah adat. Karena saya tahu rumah tanah itu tanah saya. Jadi tidak masalah. Kurang lebih 1 hektar tanah itu. Saya sumbang untuk Bapak dan Ibu. Kalau dihitung 2 miliar, kurang mesti mau beli lahan itu. Tetapi saya sumbang untuk rakyat Alimidaya. Ada enggak Bapak dan Ibu mau nyumbang hartanya untuk orang lain? Coba angkat tangan. Kok kasih hadiah? Ada enggak? 1 juta saja susah Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin kena faktor ekonomi. Betul enggak? Saya sadar bahwa orang Dayak ini belum ada yang punya harta ya, punya kekayaan dan punya kemewahan. Belum ada. Maka saya sadar, saya tidak mau minta sumbangan. Setelah saya membersih lahan tersebut 1 minggu, saya bikin proposal kepada Bupati Bangkayang. Dengan ini saya akan mengajukan rumah adat Kabupaten Bangkayang. Dipanggil saya oleh Pak Gidot. Berapa jumlahnya? Wah, saya bilang 7 miliar lebih. Kalau 2 miliar tidak bisa. Pak Gidot. Tangkal 2 miliar. Enggak. Untuk apa 2 miliar? Anggaran 7 miliarnya akan bantu 2 miliar ya. 3 miliar lah saya bilang kan. Ya, oke lah sekali ketok palu. Hanya 2 miliar. Jadi karena kita ada berjanji dengan orang, dengan masyarakat ramai dan apalagi masalah adat, kita tidak boleh berbohong, betul deh. Karena itu sakral adat. Dapat 2 miliar, saya bikin fondasi dengan tiang-tiang dan cor atas. Kurang uangnya, sudah habis. Tukangnya pun lari. Pertama tukang Melayu kan, lari. Setelah itu lagi saya ngajukan lagi dengan Pak Gidot bilang duit belum ada. Jadi saya bilang sama istri saya, Dek, bisakah saya mau gadai rumah ini? Untuk apa katanya? Untuk bangun rumah adat. Masa gara bangun rumah adat kamu gadai rumah kita? Wajar kan? Saud wajar kan, marah kan? Bajikan? Yang boleh kayak yang siang saya bilang tuh. Apa itu? Rumah adat, bangun rumah adat kita gadai rumah ini. Boleh kan? Ya terserah kamu lah, dia bilang. Asal orang jangan ambil rumah kita nih. Sampai orang nariknya awas kau. Iyalah saya bilang. Besok pagi-pagi saya pergi ke bank bawa spikatnya. Keringat saya cari spikat saya kemana. Pergi ke bank langsung. Lusa aja keluar uang 2 M lagi. Belanja pakai uang itu bikin lagi dinding. Atapnya ada plaster setengah plasternya, uangnya pun habis. Itu orang Cina. Ya. Cina yang kedua, tukang kedua itu Cina. Uangnya habis, Cina pun lari juga. Aduh, saya bilang. Sedangkan tinggal ya masalah utang itu kita urusan kedua lah, kenapa lah, sikit-sikit kan.
Karena salah kita sendiri merayu istri saya lagi. Dek, bisakah kita gadai rokok di Pemuja? Gimana kamu ini katanya? Rumah digadai, rokok digadai, nanti kita diam di mana? Katanya. Saya bilang, kita ambil satu pintu lah rumah adat tuh, kita diam situ lah kalau sampai orang cita rumah kita ini, saya bilang kan. Nanti mau diganti juga, saya bilang. Terserah kamu, dia bilang, gadai lah rumah rokok itu kan. Dapat 2 M lagi. Baru jadilah atap, dindingnya, plasternya, catnya jadi 6 miliar. Tapi uang sawit saya habis juga situ. Istri saya nggak tahu uang sawit saya lewat dari mana. Kan langsung kebayar gaji orang. Tiap hari, tiap Sabtu kan, uang sawit saya habis juga. Dan tiap bulan juga saya harus bayar bunga 25 juta sebulan saya bayar. Tapi saya tidak pernah sedikit pun tidak pernah ngeluh. Karena kepentingan rakyat, kepentingan orang Dayak, saya tidak pernah ngeluh. Terus terang saya ngomong. Dengan 7 modal lebih Bapak hanya dibantu 6 miliar pemerintah daerah. Bagaimana caranya pemerintah daerah membayarnya? Saya tekan Pak Gedot. Ini utang. Saya bilang, kalau kamu tidak mau menganggarkan ini, saya bilang saya bawa Palu pulang. Karena waktu itu ketua dewan kan, saya bawa Palu pulang. Disetujui oleh Pak Gedot. Tapi dengan syarat tanggal 7 bulan 7 harus peresmian, Pak Gedot bilang. Oke, saya bilang. Tanggal 7 bulan 7 masih ada, belum selesai. Malam-malam kami dengan Pak Alo nih, siramnya, tidak ada yang berupa stres. Saya ikut campur juga kerja langsung. Malam-malam besok tanggal 7 selesai barang itu, pagi-pagi sudah selesai. Maka sekarang masih banyak debu-debu karena belum begitu kering ya, langsung peresmian. Apa kata Pak Tarmizi? Dalam peraturan Pak Tarmizi, rumah adat terbaik se-Kalimantan Barat adalah rumah adat Pandayang. Karena saya tidak mau menggunakan anggaran itu ya, asal jadi. Saya harus bikin baik-baik yang terbaik. Atapnya saja Bapak dan Ibu belum ada orang yang pakai atap yang saya bikin rumah adat itu. Tidak ada. Kena atap termahal. Rumah saja cuma sedikit ya pakai atap itu. Saya lihat foto-foto cewek-cewek foto situ, yang bujang-bujang dari Sambas, dari Pontianak foto situ, dari mana-mana ada foto, Singkawang juga foto di situ. Tapi saya tidak pernah foto situ, Bapak ini, tidak pernah saya foto di situ. Kenapa saya tidak pernah foto di situ? Karena saya bikinnya bukan untuk pribadi saya, untuk rakyat. Karena saya lihat juga rumah adat itu belum bagus. Kenapa? Yang bagus ada museumnya, ada adat kata Dayak di dalam museum itu berbagus kan? Kalau itu belum bagus, maka mudah jadi bupati saya bikin yang terbaik, yang paling bagus. Tujuan kita di sini kumpanya pertama adalah memberi program kepada kita semua, ya kan? Kepada Bapak dan Ibu. Apa yang kita harus lakukan apabila kita jadi bupati? Pertama saya lihat jembatan Bare itu belum ada ya, masuk kan jembatan. Kedua petani tadi kita perlu bantu, itu tujuan kita. Tapi kandidat lain datang ke depan Bapak, jangan pelit kajot, banyak istri, tidak sekolah. Sebentar lagi kena tangkap, betul tak? Banyak kandidat seperti itu. Kalau saya itu Bapak dan Ibu jangan percaya. Yang mereka bawa adalah isu murahan, betul deh? Yang tidak laku. Jangan kebijakum, ya terpancing lah. Tapi ini Assalamualaikum susah Pak. Jadi harapan kita cuma nak koja. Jadi kita perlu menjelekkan soal lain, biarkanlah sok menjelekkan dukun, kan? Hanya Tuhan dapatnya. Kita percaya ke Tuhan lah, ya percaya ke dukun. Mungkin dah kau dah ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, kena nomor 3 rangka beruntung. Jadi rangka beruntung. Nomor 3 adalah yang pertama Bupati kita sih. Pertama nomor 1 Pak Luna, yang kedua nomor Pak Gedot, yang ketiga maka angka 3 beruntung. Ikut lahir tanggal 3 nih, ikut lahir tanggal 3, Pak Karos ulang tahun bulan 3, anak Kendah tanggal 11 tengah 3 tahun ya kan, Saud kita 3 kan, Putri kan, putri berarti 3. Mungkin
dia dapat saya sampaikan, kalau ini kata-kata ingin menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa dan juga tidak sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan.